Perempuan yang berdaya itu yang bisa menghasilkan karya dan bisa mengembangkannya. Awal mula terbentuknya ayobantu.com itu sebenarnya karena teman-teman komunitas. Komunitas apa? Ya komunitas olahraga, karena kebetulan saya suka banget olahraga lari, sepeda, bahkan triathlon. Nah, di olahraga tersebut itu seperti yang kita ketahui pasti ada komunitasnya. Dan kebetulan di komunitas tersebut teman-teman saya peduli dan sering banget galang dana, kumpulin donasi untuk tujuannya bantu sesama. Jadi tercetuslah ayobantu.com. Urgensinya sih waktu itu karena teman-teman ini kesulitan ya untuk transparansi dananya. Maksudnya tuh dari teman-teman sendiri pasti kan sibuk masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Kemudian kalau ditransfer dijadikan dalam satu rekening, yaitu rekening pribadi, itu kan agak rancu dan beresiko bercampur dengan pemasukan dan pengeluaran pribadi. Nah, disitulah ayobantu.com menjadi solusi. Dengan adanya platform ayobantu.com, teman-teman komunitas bahkan di luar komunitas juga bisa berdonasi menggunakan metode pembayaran apapun itu, fleksibel banget, dari mulai dompet digital, kemudian virtual account, kemudian transfer bank, apapun itu mereka fleksibel. Nominalnya juga bervariasi, dimulai dari 10.000 pun bisa. Kemudian dari sisi pelaporan penyaluran dananya, itu teman-teman komunitas sangat terbantu karena di ayobantu.com kalau teman-teman mau buka website kami, itu tuh laporannya sangat transparan, bisa dilihat deskripsinya bagaimana. Ayobantu.com ini hadir untuk mempermudah para komunitas ini menggalang dana dan donasi. Iya, masa penyesuaian itu selalu sulit ya, apalagi 2020 awal itu kita dihantam pandemi, awal-awal pandemi yang mengharuskan kita tuh kayak meeting harus online, kemudian bentuk tim rekrutmen harus online. Padahal pokoknya itu kan masalah yang baru ya. Kita adjustmentnya tuh nggak cuman adjustment di platform ini aja, membangun platform ayobantu.com, tapi juga tantangan tersendiri membentuk tim kala pandemi. Keunggulan ayobantu.com itu dibanding platform sejenis adalah mungkin optimasi campaign-nya ya. Optimasi campaign kami lumayan unik karena kami ya tadi itu berbasis komunitas. Kami sering ada event activation, kemudian selain ngajak donasi itu juga ngajak ayo olahraga bareng gitu. Jadi kami merasa uniknya di situ sih. Saya punya mimpi semoga ayobantu.com menjadi top of mind bagi masyarakat Indonesia untuk galang dana dan donasi. Seperti yang kita tahu di masa pandemi ini, aset kripto dan teman-temannya itu kan lumayan gencar ya pendekatannya, apalagi khususnya bagi generasi muda. Di kota-kota besar, kata blockchain, kata cryptocurrency itu pasti nggak asing lagi. Di dunia digital juga sering banget disebut, sempat viral juga, apalagi NFT ya. Everyday Gozali itu kan lumayan gencar. Nah, dari situ ayobantu.com mungkin melihat dan mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja kita juga harus ikut nih perkembangan zaman ini, apalagi teknologi blockchain sudah ada dan beserta ekosistemnya ini lumayan gencar nih, seperti NFT, decentralized finance, dan juga metaverse. Anak-anak muda tuh kata-kata itu tuh udah nggak asing gitu. Jadi ayobantu.com juga pengen ikut euforianya, pengen ikut mempelajari juga, sehingga nanti saya optimis, ayobantu.com optimis kita bisa ikutin zaman, ikutin perkembangan teknologi yang ada. Jadi ya teman-teman semua ikut senang gitu loh di ayobantu.com, oh bisa donasi dengan ini gitu. Ada banyak sih. Kalau dari penerima donasi itu saya yang paling membekas adalah ODGJ di Bali. Jadi ODGJ ini masih di Pasung di Bali, di pelosok Bali. Kalau orang di Bali apalagi di pedalaman itu kan masih minim tenaga kesehatan.
puskesmas juga jauh, apalagi dokter jiwa gitu ya, psikiater itu sangat-sangat jarang gitu ditemukan di pelosok Bali. Maka dari itu orang dengan gangguan jiwa di pelosok Bali itu keluarganya nggak tahu pasien ini mengalami sakit jiwa. Jadi kalau orang di pedalaman Bali itu percaya bahwa pasien ini kerasukan. Jadi instead of dikasih pengobatan, dia dipasung itu ya, di borgol, terus diikat pakai rantai. Bahkan ada yang dikasih kerangkeng, penjara gitu ya, penjara, dan ukurannya sangat kecil, cuman 2x4 kayak kalau nggak salah, atau 2x3 gitu. Jadi dia buang air di situ, makan di situ, ya udah di situ aja tuh lingkupnya sehari-hari selama bertahun-tahun, bayangin bertahun-tahun. Waktu itu kita juga ngadain event activation, yaitu lari ultra sejauh 50 km di Bali. Nah, H-1 lari ultra itu kita mengunjungi pasien tersebut gitu. Kita lihat sendiri tuh gimana keadaan rumahnya, gimana keadaan dia dipasung gitu. Sehingga kayak ya ampun kasihan banget. Bahkan saya berinteraksi, ngobrol. Dia bisa diajak ngobrol loh. Ya walaupun ngomongnya kita tanya A jawabnya Z ya gitu ya. Tahu sendiri karena dia punya dunia sendiri gitu. Nah makanya kalau kita nanya ke keluarganya kenapa dipasung gitu, biar nggak ganggu masyarakat sekitar, biar dia nggak menyakiti diri sendiri gitu. Terus padahal kalau kita cerita ke keluarganya, ini orang berhalusinasi. Apa itu? Dia nggak tahu penyakit itu gitu. Ini punya penyakit skizofrenia. Hah? Makanan apa itu? Nggak ngerti gitu loh. Mereka tuh nggak ngerti. Jadi pedihnya tuh di situ, kasihan banget ya. Makanya kita galang dana untuk mereka. Dan senangnya setelah kita galang dana berhasil, disalurkan ke mereka diberi pengobatan intensif yang betul. Terus terjadi perubahan drastis tuh. Yang tadinya mereka kan kucel ya, hitam gitu, kotor semua karena tempat dia dipasung itu bersebelahan dengan kandang ternak, kandang babi. Jadi pokoknya kotor banget lah. Terus setelah waktu berlalu, begitu sudah disalurkan, kami diberi kabar, dikasih fotonya. Wah, beda banget sih. Kayak makeover tapi makeovernya yang bukan make up ya, tapi kayak dari kotor gitu, dari nggak terawat langsung dicukur, terus jambangnya dicukur, kumisnya dicukur, bersih gitu, ya ampun. Dan dia bisa ngobrol, bisa jawab namanya siapa. Di situ sih kayak ya ampun, kita harus sering melakukan ini gitu. Perempuan yang berdaya itu yang bisa menghasilkan karya dan bisa mengembangkannya.